Kenapa saat ini dihambat? Katanya Tomira, ya, toko milik rakyat. Harusnya toko milik rakyat itu adalah berpihak terhadap rakyat. Ya. Di antaranya adalah UMKM. Saya masuklah di situ. Saya berniat untuk membeli oleh-oleh. Saya datang di situ. Sampai di situlah disampaikan gerenya cuma 1 meter kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program podcast Gebrakan Sang Pemimpin. Dan saya sekarang berada di Kota Wates, Ibu Kota Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sudah bersama kita beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ambar Purwoko. Pak Ambar, tentu tidak ada bulan madu ya Pak dalam politik. Setelah dilantik kemarin langsung gaspol begitu, Tancap gas. Pokoknya tanpa tunggu waktu langsung, dan Pak Ambar menempatkan diri sebagai petugas rakyat. Nah, ini kita pengen tahu Pak Ambar, apa sih maksudnya petugas rakyat ini? Lantas apa kemudian yang dilakukan untuk mewujudkan semangat sebagai petugas rakyat? Pak Ambar, silakan. Oke, terima kasih sekali. Ya. Jadi hal ini menumbuhkan rasa kita terhadap rakyat, yang dimanai dengan petugas rakyat adalah kita itu sudah dipilih oleh rakyat, dan apapun kita dipercaya harus taat tegak lurus terhadap pemerintah, dan kita petugas rakyat itu harus melayani masyarakat dengan tulus, ikhlas, dan baik sesuai apa yang menjadi cita-cita harapan ke depan supaya bangsa Indonesia lebih maju, lebih baik, dan sukses selalu begitu. Tentunya kita juga mendukung program-program pemerintah begitu. Dan memang filosofi itu atau semangat itu mempengaruhi pendekatan apa yang dikerjakan oleh Pak Ambar sebagai Wakil Bupati Kulon Progo kepada masyarakat ya? Oh iya, pasti itu. Dalam artian setelah kita mengeluarkan slogan petugas rakyat itu, saya mengalami, ya. Saya baru mengalami masuk di pemerintahan dan terjun ke masyarakat itu baru 1 bulan. Ya. 1 bulan ya? Ya. Lah, hal itu yang saya alami, masyarakat itu dengan saya program petugas rakyat itu adalah mereka akan tahu bahwa kita harus menunjukkan, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan sampai sekarang kalau kita datang sampai bilang, Mas Wabub idola ini, petugas rakyat, begitu. Dan itu secara emosional memang lebih dekat ya? Ya, betul. Dengan masyarakat dimanapun di Kulon Progo. Ya Pak Ambar, jadi Kulon Progo ini, Tribuner dan pemirsa, kalau Anda semua belum pernah ke daerah istimewa Yogyakarta, sekarang tentu akan dikenal sebagai pintu gerbang utama menuju kota Yogyakarta dan kawasan destinasi wisata di sini karena keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, tentu ini pasti akan ada efek apa yang kemudian akan dioptimalisasi dari posisi Kulon Progo saat ini. Ya, memang kita melihat dan tidak usah kita pungkiri bahwa Kulon Progo itu adalah wong Jawa ngomong latare Jogja. Ya, latare ya. Orang berkunjung dari manapun, apalagi dengan keberadaan bandara tersebut, sekarang pasti lewat dengan namanya Kota Kulon Progo, yang lebih dikenal adalah Kota Wates. Nah, di situ pasti lalu lalang lewat di situ. Maka dari itu kita harus berkesinambungan dengan hal ini, harus memberikan hal-hal yang terbaik, terobosan-terobosan yang terbaik. Ojo nganti mung terkenal Kulon Progo mung nggo jemput karo ngeterke, mung nggo ngeterke karo metuk. Nah, gitu jangan sampai. Maka dari itu terobosan-terobosan kita dengan didukung adanya bandara ini adalah program nasional, kita harus mendukung. Kita sebagai pemerintahan daerah, saya sebagai wakil bupati, saya juga selalu berkoordinasi selalu dengan Pak Bupati. Apapun yang Pak Bupati arahkan atau petunjuk-petunjuk dari Pak Bupati selalu saya lakukan dengan baik, dan hal itu saya lakukan dengan ikhlas dan penuh ketulusan, seperti slogan kita adalah petugas rakyat. Begitu. Ya. Mantap Pak Ambar. Dan berikutnya tentu dengan keberadaan bandara dan akses yang
mendukungnya ini kan akan berpengaruh besar ya. Kita tahu sudah bisa merasakan lah. Betul. Dalam beberapa tahun terakhir bagaimana posisi Kulon Progo sebagai latar itu apa tadi istilahnya? Halaman. Ya. Latar depan, halaman depan begitu ya. Tetapi kita juga melihat realitas menyangkut soal angka kemiskinan dan tentu saja ini soal stunting, ini isu stunting. Dan mengacu pada isu ini apa yang kemudian akan dikerjakan atau bahkan mungkin sudah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pak Ambar, terkait dengan isu angka kemiskinan yang masih jadi catatan dan soal stunting ini. Betul. Kita tidak memungkiri bahwa Kulon Progo kabupaten termiskin di daerah istimewa Yogyakarta. Itu semua tidak usah dipungkiri, semua paham dan tahu. Dan satu catatan, belum pernah ada bupati sejarah yang bisa merubah dari ranking 5 menjadi ranking 4 lah, atau ranking 3. Itu sudah prestasi dan itu belum pernah ada. Hal ini menimbulkan rasa semangat kita sebagai pemimpin atau wakil daerah. Di sini saya ingin mewujudkan Kulon Progo bukan lagi kabupaten termiskin di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kita melihat dengan potensi-potensi yang saat ini seperti jenengan yang sampaikan dengan namanya isu-isu stunting. Pada saat ini harus kita mendukung pemerintah dengan mengadakannya program makan bergizi gratis. Itu salah satu mendukung untuk program stunting juga untuk menangani. Hal itu harus kita dukung. Hal itu berupaya supaya ke depan generasi-generasi bangsa khususnya di Kulon Progo itu, wah sekarang sudah Kulon Progo itu hebat-hebat. Jangan salah. Kulon Progo saya merasakan 1 bulan di sini, saya udah nggak mau pulang rasanya. Pengennya tinggal selalu di Kulon Progo. Walaupun orang mengatakan saya berasal dari Kulon Progo, tapi saya pengen membawa dari kota-kota lain, kemajuan kota-kota lain menuju ke Kulon Progo. Hal itu tentunya bisa merubah, yaitu paradigma pemikiran, keadaan. Ya, termasuk di situ kita rubah nanti. Kita berusaha semaksimal mungkin ke depan. Dan peluang itu ada tampak di depan mata ya Pak untuk perubahan itu ya? Pastilah. Kita jangan pesimis. Dengan adanya bandara itu memberi efek yang sangat positif. Tergantung daerah mau mengelolanya bagaimana. Kan begitu. Betul. Baik, kemudian bagi masyarakat tentu ada hal yang juga krusial menyangkut bagaimana kemudian aparatur pemerintahan ini menjadi pelayan bagi masyarakat ya. Soal pelayanan publik ini tentu saja. Nah, bagaimana Pak Ambar ini kemudian akan memastikan bahwa pelayanan publik di Kulon Progo ini akan berjalan efektif, transparan, dan tentu saja responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Betul. Hal ini yang sangat menarik di Kulon Progo. Ya, kami selalu menyampaikan saat kita berkunjung ke bawah. Bahkan mungkin ada yang tidak suka dengan saya, kepala-kepala dinas, karena dengan kebijakan kami. Mungkin saat ini saya selalu menyampaikan, nek ono kepala dinas sing orang layani masyarakat apik, laporno aku. Saya bilang begitu. Hal itu kenapa? Hal ini muncul dari diri kita sendiri. Kalau kita bekerja dia niat dan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada kepentingan apapun dalam memimpin, tidak ada kepentingan pribadi, itu insya Allah, wong Jawa ngomong, nek KPG diniati dengan niat yang tulus, insya Allah Gusti Allah ngei dalan. Kan begitu. Mungkin ada beberapa OPD yang tidak suka dengan saya, dengan kebijakan saya, akan tetapi pedoman saya adalah untuk pelayanan masyarakat. Saya selalu menyampaikan Kabupaten Kulon Progo saatnya ada perubahan, baik terbuka dari pelayanan, segala apapun, yen ono sing angel-angel, omongno, laporno. Saya pastikan, insya Allah kebijakan kami dengan Pak Bupati, saya selalu berkoordinasi, selalu dengan pro rakyat. Ora pro rakyat, sikat. Gitu aja. Nah, ini yang bikin gemetaran ini. Ya begitu. Tapi masyarakat senang. Ya, alhamdulillah. Respon saya melihat masyarakat, saya melihat memang kultur daerah istimewa Yogyakarta itu adalah kulturnya yang sangat luar biasa. Andap asor. Andap asor di situ. Dengan hal ini di Kulon Progo sendiri kita mungkin ya gimana kita mau mengatakan ya,
istilahnya ya rada nganggo gas sithik, nganggo apa itu? Nadanya rada naik motor rada berat begitu ya toh. Bukan brong tapi ya. Iya, agak ngebrong. Rada gas. Iya. Ya, memang menarik dan saya yakin masyarakat akan menyambut dengan senang hati apabila ada gebrakan seperti ini, karena pengalaman juga menunjukkan bahwa orang sekarang ingin dilayani secara maksimal, begitu ya Pak Ambar ya. Baik, kemudian kita beralih ke soal infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Pertama, Kulon Progo jelas punya modal besar karena ada bandara internasional, tentu akan ada dampak ikutannya, akses jalan dan lain sebagainya. Nah, termasuk soal proyek strategis nasional, ya seperti di kawasan Borobudur dan Menoreh tentu saja. Nah, bagaimana kemudian Kulon Progo mempersiapkan diri untuk memaksimalkan peluang dan kesempatan itu, Pak? Yang pasti saya tadi menyampaikan, untuk pejabat-pejabat kepala daerah Kulon Progo itu sudah hebat-hebat. Saya tidak meragukan hal ini, tapi kita harus perlu memberikan arahan dan ibaratnya ditunjukkan hal ini, penanganannya harus cepat, ini harus segera atau bagaimana, tapi untuk kemampuan saya hebat-hebat. Saya akui Pak, Kulon Progo kemampuannya SDM untuk kepala dinas saya akui hebat-hebat. Terus yang kedua, ini adalah eranya digitalisasi. Harusnya perizinan itu semua udah era digitalisasi dan harus supaya kenapa? Karena zamannya cah nom-nom saya gitu, gampang-gampang, ngaksesnya ke piye, langsung penak, langsung lancar, begitu Pak. Terus mungkin ini, apakah ada aplikasi atau layanan yang ya dirasa menurut Bapak ini ada banyak, tapi kemudian efektivitasnya bagaimana? Apakah mau akan ada kaji ulang, tata ulang atau bagaimana? Ya sebagai contoh, kami sebenarnya ada ide beberapa Pak. Karena di Kulon Progo itu adalah letaknya ada yang di pesisir pantai, ada yang di pucuk gunung Pak. Saya kepengen yang mudah saja Pak. Pelayanan KTP, orang tidak usah harus datang ke kabupaten, masing-masing kecamatan bisa mengakses dengan mudah, gampang. Mudah-mudahan ada beberapa kecamatan yang sudah, atau mungkin saya belum menanyakan, hal ini sudah tercapai, alhamdulillah. Tapi kelihatannya ada yang jauh kok ngurusnya di sini. Saya pengennya masing-masing KTP itu diurus dengan mudah, KK dengan mudah, apapun di situ sampai tingkat pelosok-pelosok. Dalam artian pegunungan-pegunungan di sana Pak. Karena jenengan lihat sendiri, Kulon Progo itu di pucuk gunung, yang satu di pesisir. Dan yang lebih penting itu adalah blank spot Pak. Kalau di sana itu blank spot Pak. Itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus kita lakukan untuk upayakan untuk pelayanan masyarakat yang lebih prima, supaya mudah didapatkan semuanya. Akan tetapi saya sampaikan kepada masyarakat, saat ini bersabar dulu, hal-hal yang kami siapkan adalah yang prioritas-prioritas dulu. Bagaimanapun ini infrastruktur, kita juga menunggu, dalam artian kita juga mengajukan, apalagi sekarang namanya ada pemotongan-pemotongan. Hal ini bisa efisiensi refocusing, hal ini bisa kita pilah-pilah. Sebenarnya Pak, kalau kita teliti, yang di refocusing itu ya pejabatnya sebenarnya tidak bisa kunjungan kemana-mana. Kalau masyarakatnya hebat, kemampuan pemerintah saya senang nih Pak, hebat sekali. Ya hebat saya. Ya, saya juga selalu menyampaikan kepada masyarakat, jangan terkena dengan isu-isu namanya refocusing. Yang refocusing itu adalah kegiatan-kegiatan pejabatnya yang sekiranya belum begitu penting atau belum begitu perlu, yaitu di refocusing. Akan tetapi untuk pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat, pemerintah sudah memikirkan dengan sehebat mungkin untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pertanian. Saat ini hebat sekali Pak, hebat sekali. Kami melihat hebat-hebat. Ya, ini masih kaitan dengan soal infrastruktur dan proyek strategis nasional. Kawasan bandara Kulon Progo akan ditetapkan sebagai kawasan aeropolis ya. Aerotropolis. Ya. Nah ini kemudian bagaimana Kulon Progo ini akan memanfaatkan betul konsep itu untuk memajukan Kulon Progo? Untuk mendukung aerotropolis, program kami akan menambahkan supaya Kabupaten Kulon Progo tidak hanya seperti kota yang hanya disampaikan hanya untuk menjemput dan mengantar.
Hal itu nanti ke depan saya pengen membangun Kota Wates, meningkatkan kecanggihan-kecanggihan atau era digitalisasi. Anak muda harus kita rangkul, kita bersama-sama. Hal itu akan menumbuhkan wisatawan akan mampir, wisatawan akan datang dan bersinggah di Kulon Progo dengan era ada perubahan-perubahan, baik dari penataan kota, digitalisasi, dan peningkatan pelayan-pelayan yang lainnya. Hal ini memang kita sudah berkoordinasi dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kita sudah mengkoordinasikan dengan pusat untuk berkesinambungan, membangun, mewujudkan Kulon Progo adanya kota aerotropolis, di dalamnya ada Aerocity. Hal itu Kulon Progo sudah membuka selebar-lebar mungkin terhadap investor. Bahkan saya sampaikan, kalau ada sampai di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo menghambat investor, saya pastikan tidak ada yang menghambat. Begitu. Karena kemarin-kemarin bilang, wah investor nang Kulon Progo angel, susah perizinnya. Laporkan kepada kami, sampaikan kepada kami, Kulon Progo terbuka untuk investor dan sifatnya untuk mendukung kemajuan Kulon Progo, kita welcome, kita terbuka. Begitu. Luar biasa. Baik, kemudian berikutnya Pak, ini juga saya kira masih ada kaitan terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan pemberdayaan terhadap ekonomi lokal, dan kita melihat beberapa waktu kemarin Pak Ambar membuat gebrakan yang mengejutkan, sebuah koreksi yang saya kira sangat positif. Bagaimana produk UMKM kita seperti yang ada di depan ini, ya. Bagaimana sih Pak? Ceritanya bagaimana? Masuk ke Tomira kemudian memberi koreksi yang sangat tajam. Jadi begini Mas, Bapak. Iya. Bapak gitu. Mas Bro. Iya. Jadi begini, waktu kemarin itu adalah saatnya liburan Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Di situ saya yang berawal dari berkunjung dan memantau arus lalu lintas di masing-masing pos. Inisiatif pikiran saya muncul. Saat rame begini, Tomira akan rame. Tomira akan menjajakan, akan menjual produk-produk lokal UMKM ini. Saya sampaikan, kalau Kulon Progo kon bikin produk, saya sampaikan tidak usah dikhawatir. Coba lihat kemasan-kemasannya. Ini packagingnya udah luar biasa ini. Wah, luar biasa Pak. Ya. Nah, akan tetapi, kenapa saat ini dihambat? Katanya Tomira, toko milik rakyat. Harusnya toko milik rakyat itu adalah berpihak terhadap rakyat. Di antaranya adalah UMKM. Saya masuklah di situ, saya berniat untuk membeli oleh-oleh. Saya datang di situ. Sampai di situlah disampaikan, gerenya cuma 1 meter kurang lebih ya. Kurang lebih 1 meter. Dan itu diletakkan di pojok, Pak. Diletakkan di pojok. Untuk displaynya ya, display produk ya. Seolah-olah wong kira do weruh di situ, Pak. Iya. Ora do weruh. Lah, saya berusaha beli dan berusaha bertanya. Saya beli dulu, saya bertanya, Mbak, ini saya mau beli ini, saya pakai gesek boleh nggak? Pak, kalau beli produk Tomira nggak boleh pakai tidak cash, harus cash. Kenapa? Ya nggak tahu Pak. Nah, disitulah inisiatif saya muncul. Bahkan orang mengatakan slogannya Kulon Progo itu kan bela beli. Kalau dilihat saat ini, yang dibela itu siapa, yang dibeli itu apa? Kan begitu. Iya betul. Kan di situ slogannya gitu. Maka dari situ saya muncul inisiatif dengan hal-hal yang sudah saya lakukan adalah saya bertemu dengan beberapa UMKM, termasuk dengan kepala dinasnya juga. Kami lagi mengurasi hal tersebut. Yang pastinya saya pengen terbuka. Hal ini untuk membangkitkan ekonomi di Kulon Progo. Harus bagaimanapun UMKM harus menjadi dan mempunyai peran di dalam tersebut untuk menjual barang produknya. Di peraturan bupatinya tertera di situ 30%. Lah kenyataannya mungkin kalau kita lihat kurang lebih 5 sampai 10 atau mungkin tidak ada. Kan kalau saya kemarin kalau saya lihat kurang lebih cuma 1 meter, tingginya mungkin 2 meter atau 1,5. Dan ada isinya nggak waktu itu, Pak? Jarang sekali. Nah, makanya itu yang dibela itu siapa, yang dibeli itu apa. Karena Tomira itu kan berawal kalau menurut peraturan undang-undang adalah menghidupi
pemasaran lokal dan menghidupi Produk pasar. lokal ya. Ya, kalau sekarang pasar mati, Ya. UMKM masuk ya harap mati kabeh. Ya kita maka dari itu kami lagi mengkaji Ya. mengenai dengan regulasi-regulasi tersebut untuk jarak, untuk metode penjualannya itu bagaimana lagi kita pelajari sesuai perundang-undangan yang sudah diatur. Maka dari itu seandainya ada kebijakan-kebijakan sekiranya tidak berpihak terhadap rakyat dalam tanda kurung UMKM, ya nanti kita akan ajukan perubahan. Intinya dengan niat bismillah, saya tulus berjuang ini, tidak ada kepentingan sedikit pun di hati saya. Tidak ada kepentingan sedikit pun untuk pribadi saya. Saya tulus untuk memperjuangkan masyarakat Kulon Progo, yang pasti dalam perdagangan yang saya perjuangkan adalah UMKM. Begitu. Dan seperti produk ini ya Pak Ambar ya, ini jelas ori dari Kulon Progo ini, dari Girimulyo ini. Purwosari Girimulyo. Dan kalau produk UMKM yang benar-benar ori lokal ini tidak muncul di display itu kan menyakitkan, menyedihkan Pak. Kecuali produknya nggak mutu lah Pak. Ini kualitasnya ekspor loh Pak. Ya. Ini kualitasnya, bahkan kemarin Wamentan menghadiri peluncuran ekspor gula semut. Kok neng sini ndak ada? Ya itu kan memprihatinkan sekali. Iya. Begitu. Iya. Oke, jadi poinnya adalah bagaimana kemudian nanti akan mengoreksi apa yang terjadi di lapangan dan tentu saja ingin menghadirkan produk-produk lokal ini semakin jelas ya. Gitu kira-kira. Betul. Waktu itu bagaimana pengalaman secara pribadi, kemudian respon di toko bagaimana mereka? Karena memang petugas ya di sana itu ya, jadi nggak langsung ya. Kalau respon petugas-petugasnya baik Pak, mereka kan bekerja dengan profesional dan mereka tidak tahu regulasinya bagaimana karena sebagai pelayan. Nah di situ tidak ada pimpinan, jadi mereka melayani dengan tulus juga, dengan baik juga. Saya sampaikan kalau pelayanannya dengan bagus. Hal yang lebih saya menjadi terketuk hatinya itu adalah saat melihat produk UMKM itu ditempatkan di pojokan. Sing wong ngomongi wong ora nglirik Pak. Iya. Ora kepengin nonton. Nah, terpinggirkan lah ya. Tersingkirkan. Terpojokkan. Ya mudah-mudahan, tapi ini kemudian ada komunikasi kira-kira dengan maksudnya ini kan jaringan waralaba ya. Kan sistemnya kan mereka pasti ada itu. Ya. Ada rencana komunikasi atau malah sudah barangkali? Sudah. Kami kemarin sudah menemui dari pihak UMKM. UMKM sudah kita temui, kepala dinas sudah kita temui. Tadi dari pihak PT Indo Marko sudah menyampaikan. Saya lihat semuanya, nanti kita pull data semuanya. Terus saya menyampaikan, Mas, Pak, nanti kalau ini semuanya sudah saya pull data, Bapak saya panggil, saya pertemukan di situ. Saya pengen membuat komitmen, saya harus membuat pernyataan di situ bahwa Kulon Progo bagaimanapun UMKM harus diperhatikan. Saya sampaikan begitu tadi. Haruslah aku bilang itu untuk rakyat Pak. Betul. Kita menangis. Saya sampaikan kami di sini sudah berjuang untuk rakyat. Jangankan harta, nyawa pun saya pertaruhkan untuk rakyat. Saya bilang begitu. Jangan untuk kepentingan lah aku toh. Sampean mau badi oleh ini wajar kan begitu. Dan jangan tadi itu dalam tanda kutip menyingkirkan produk lokal ya, tentu saja ya. Setidaknya di display, kan gitu kira-kira ya. Karena kami waktu retret itu saya merinding Pak, mendengar pernyataan Pak Presiden. Itu yang seperti saya tanyakan. Pak Presiden menyampaikan sambil setelah itu, saudara-saudara semuanya saya sampaikan, jangankan cuma harta, nyawa pun saya pertaruhkan untuk masyarakat Indonesia. Maka dari itu hikmah retret itu membangkitkan kita untuk semangat untuk membela negara ini, untuk mensejahterakan, memajukan rakyat. Di situ hikmah yang saya ambil dari pribadi saya ya. Nah, itu hikmahnya di situ. Ya, hikmah dan tentu saja spirit kemudian untuk betul-betul mendorong produk lokal jadi tuan rumah di kampung halaman sendiri. Iyalah, kan begitu. Iya. Slogannya bela beli dia harus yang dibela ada, yang dibeli ada. Nah, kalau besok sudah tertera semuanya kan kita ngomongnya gagah begini ya.
Iya, konkret kalau itu konkret, jelas. nyata. Betul. Oke, baik. Kemudian ya tentu ada kaitan ini Pak. Bagaimana kemudian Pak Ambar dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah sehingga kolaborasinya ya tidak hanya jalan di tempat tapi kemudian ada peningkatan. Ini bagaimana kira-kira ini? Saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa saatnya kita eranya terbuka. Ya. Apapun yang mempunyai ide, gagasan, visi atau misi, kita harus berkolaborasi atau informasikan kepada pemerintahan setempat, termasuk dari tingkat bawah lurah, ke Kapanewon, ke Bupati. Itu harus kita sampaikan bahwa kita nanti akan mengkomunikasikan dengan pusat supaya bisa itu tercapai. Yang mana untuk peningkatan hal-hal tersebut, ruang-ruang publikasi kegiatan kita bukakan untuk menampung segala aspirasi supaya bisa terwujudnya itu tadi yang peningkatan yang seperti Bapak sampaikan tadi begitu. Kolaborasi yang baik lah. Iya. Ah, kemudian sekali lagi ini masih menyangkut soal pelayanan publik, Pak. Apakah ada program semacam program unggulan atau agenda yang memang ini diunggulkan supaya kualitas pelayanan publik di Kulon Progo ini betul-betul mengena di hati masyarakat? Betul. Ya. Saat ini saya tadi di depan sudah menyampaikan bahwa untuk pelayanan publik selalu saya sampaikan, masyarakat harus diprioritaskan nomor satu. Masyarakat harus diprioritaskan nomor satu. Termasuk pelayanan dari hal kecil, dari tingkat kelurahan harus. Tadi kebetulan saya barusan melantik di Kelurahan Galur, Pak. Saya titip pesan juga. Tadi kan kebetulan yang dilantik itu perempuan dari sini. Saya titip. Oh iya. Tolong masyarakat pelayanan dioptimalkan. Saya bilang gitu. Sebagai contoh, hal itu seperti saya sampaikan, misalkan di mall pelayanan terpadu. Nah, itu termasuk masalah perizinan. Laporkan kalau sampai ada yang menghambat, ada yang mempersulit, saya bilang gitu. Saatnya kita terbuka, saatnya kita sebagai petugas rakyat yang benar-benar melayani rakyat dengan tulus dan ikhlas dan baik, begitu. Iya. Baik Pak. Pak Ambar, ini tentu ada harapan karena ini baru 1 bulan on gitu di Kulon Progo tanpa bulan madu. Tanpa gitu. Bulan madu ini ya. Langsung tancap gas. Nah tentu kan ada harapan serta barangkali visi Pak Ambar untuk Kulon Progo dalam rentang waktu 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan bagaimana dan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan? Oke Bapak, hal ini yang menjadi pemikiran kami saat ini adalah untuk mewujudkan Kulon Progo yang lebih baik. Lebih baik sing kepiye karepmu Mas? Kan begitu mesti orang tanya. Tak takon apikmu menuju lebih baik bagaimana? Yaitu yang pertama tadi segi pelayanan. Pelayanan itu harus dioptimalkan, harus dipermudah semudah-mudah mungkin. Asalkan dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ora ura-ura, ora sakarepe dhewe. Tapi harus ada solusi dan penyelesaian. Terus yang kedua, 5 tahun 10 ke depan, di sini harus tercapai dengan yaitu yang disampaikan aerotropolis. Aerotropolis harus didukung dari semua stakeholder, baik pendukung dari pemerintah, swasta, investor, harus kita rangkul dan kita bersama-sama untuk ke depan. Yang pastinya, yang tentunya tidak kalah penting adalah masyarakat ke depan harus dilibatkan. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan seperti yang disampaikan tadi, dengan mempermudah perizinan, pengawasan, kita melindungi berbagai macam investor yang untuk memajukan Kulon Progo itu harus diprioritaskan juga supaya hal ini bisa tercapai 10 tahun ke depan. Mungkin kalau saat ini saya rasa juga kita harus banyak prihatin, kita harus banyak berpikir untuk melakukan inovasi-inovasi. Harus melakukan gagasan, ide-ide terbaru atau gagasan-gagasan yang muncul sesuai tren saat ini adalah era digitalisasi. Di situ harus kita dukung, kan begitu Pak. Oke, baik. Kemudian ini sebagai catatan penutup dari Pak Ambar Purwoko untuk Kulon Progo dan ya untuk masyarakat juga, apa sih yang ingin disampaikan kepada publik di Kulon Progo dan mungkin lebih luas lagi masyarakat Kulon Progo dimanapun berada, tentu saja, silakan Pak. Ya,
Tentunya terima kasih semuanya yang hadir pada sore hari ini. Kami Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko menyampaikan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya Kulon Progo, umumnya Republik Indonesia. Dengan kita bersinergi dari tingkat atas sampai bawah, dari tingkat presiden sampai kelurahan, kita harus bersinergi, kita bersama-sama untuk membangun ke depan, untuk menatap masa depan Indonesia menyongsong 2045 Indonesia emas. Hal ini harus kita wujudkan dengan kita harus semangat, kita harus gigih, kita harus berani. Karena saat ini Indonesia membutuhkan orang disiplin, hebat, dan berani. Hal ini bisa diupayakan dan bisa terwujud untuk mewujudkan kembali cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bangsa yang baldatun toyibatun warobun ghafur. Bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang hebat, begitu. Ya. Baik Pak Ambar, terima kasih untuk penjelasannya dan tentu saja peneguhan atas komitmennya sebagai petugas rakyat di Kulon Progo. Kita akan jumpa di kesempatan berikutnya Pak dengan tema yang mungkin berbeda. Ya. Oke. Tribunet dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dalam program Gebrakan Sang Pemimpin, dan kali ini kita bersama Pak Ambar Purwoko, Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya tentu dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.